Terima kasih telah bergabung di Amalia Podcast bersama saya Amalia Sustikarini. Kejadian kekerasan seksual di kampus telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena kampus idealnya menjadi ekosistem pendidikan yang menjamin keteladanan, termasuk menciptakan iklim yang bebas dari kejadian pelecehan atau kekerasan seksual. Kali ini saya mengundang Dr. Binahayati Rusyidi atau Ibu Titi, dosen serta ketua program Magister dan Doktor di Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran. Dr. Binahayati menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial di Unpad, serta Master dan PhD dari U Albany School of Social Welfare, Amerika Serikat. Beliau aktif di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, serta sebagai konsultan program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fokus penelitian beliau adalah tentang perlindungan sosial, kekerasan berbasis gender, dan international social work education and practice. Dr. Binahayati adalah penerima 2019 International Alumni Award for Exceptional Achievement dari University at Albany dan memenangkan International Interdisciplinary Research Grant dari British Academy untuk topik Gender-Based Violence and Water Insecurity, Comparative Study Indonesia and Peru, serta dari Departemen Foreign Affairs and Trade Australia dengan topik Sustaining Progress for Women in a Time of COVID, kolaborasi antara Flinders University dan Unpad. Mari simak diskusi kami berikut ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dr. Binahayati Rusyidi atau Ibu Titi. Apa kabar Bu? Kumaha damang ya Bu ya? Alhamdulillah Pangestu, baik-baik. Lia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu, kondisinya juga semakin membaik di Sydney Bu ya. Jadi sudah boleh jalan-jalan lebih jauh juga. Kita juga udah boleh lepas masker. Mudah-mudahan di Bandung, di Indonesia juga situasinya bisa segera membaik ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan segera. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Titi sudah menyempatkan hadir di podcast saya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang fenomena kekerasan seksual di kampus ya Bu. Ini tentunya adalah concern saya. Saya juga karena dulu saya mengajar, Ibu sekarang dosen, dan sebetulnya concern banyak pihak juga di Indonesia saat ini. Dan sepertinya kejadian kekerasan seksual di kampus ini kan juga bukan hanya terjadi di Indonesia ya Bu ya, tapi juga menjadi concern global. Di Amerika misalnya ini menjadi salah satu perhatian publik yang sangat luas dan melahirkan misalnya awareness lebih besar tentang rape culture ya Bu ya, atau kampanye no means no misalnya seperti itu. Dan ini memang fenomena yang bagaimana ya Bu ya, ironis rasanya karena kan kita berharap banyak pada kampus sebagai sebuah ekosistem pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi banyak hal Bu, termasuk di sini adalah penghormatan terhadap hak-hak perempuan atau hak-hak manusia pada umumnya lah ya, untuk terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual ini. Nah di kesempatan ini saya ingin sekali berdiskusi lebih banyak dengan Ibu mengenai fenomena kekerasan seksual di kampus ini karena kebetulan Ibu Titi juga memiliki concern untuk hal ini. Nah dari pengamatan dan penelitian Ibu, apakah ada data jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus Indonesia Bu? Dan trennya gimana nih Bu? Apakah naik per tahun atau ada hal lain yang mungkin bisa Ibu jelaskan? Oke, terima kasih Lia. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Lia, mungkin saya perlu menjelaskan dulu beberapa konsep terkait apa itu sexual violence dan apa itu on-campus violence. Jadi kalau menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sexual violence itu merupakan any sexual act, attempt to obtain a sexual act or other act directed against a person's sexuality using coercion by any person regardless of their relation to the victims in any settings. And sexual act is a continuum, ranges from sexual harassment to sexual exploitation to rape and or homicide. Jadi kalau kita lihat intinya bahwa kekerasan seksual itu adanya pemaksaan aktivitas seksual. Jadi atas dengan tidak adanya persetujuan atau izin ya atau consent. Kemudian ada di sini range of activities-nya itu bisa range of behavior-nya itu bisa mencakup sexual harassment yang kita sebut juga biasanya dengan pelecehan seksual.
Jadi itu merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik secara langsung atau tidak langsung, yang menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya menyentuh bagian tubuh yang bersifat privat ya tanpa izin, kemudian mengirimi pesan-pesan atau gambar atau video berkonten seksual yang tidak diinginkan, atau memberikan komentar atau isyarat bersifat seksual yang tidak diinginkan. Kemudian kalau rape di sini bisa percobaan perkosaan atau juga rape dalam pengertian yang sudah completed, jadi dilakukan secara utuh. Nah, kemudian kalau berbicara on campus, kita berbicara di sini bahwa aktivitas kekerasan seksual itu melibatkan korban dan pelaku yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan tinggi. Berarti Artinya dia bisa tidak selamanya terjadi di kampus ya Bu ya? Di dalam maupun di luar kampus. Di luar kampus, Ya, karena bisa terjadi di luar kampus. Nah, kemudian pertanyaan Lia mengenai apakah ada jumlah kasus kekerasan seksual di kampus dan bagaimana trennya, ini saya tergelitik gitu. Saya berusaha untuk mencari, untuk mendapatkannya, tapi sayang sekali tidak menemukan data yang representatif. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita mendapatkan update data mengenai angka kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan ya setiap tahun. Tetapi itu memang kekerasan terhadap perempuan dalam pengertian umum, meskipun ada yang menyangkut tentang kekerasan seksual. Cuma memang belum didapatkan data yang akurat mengenai jumlah kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia, baik dalam periode tertentu secara singkat maupun dalam jangka waktu panjang. Dan yang ada umumnya adalah penelitian ataupun data yang memberikan gambaran yang terbatas, ya. Misalnya di 1 atau 2 kampus saja. Nah, saya ambil contoh misalnya tahun 2020, Fakultas Hukum Unpad itu pernah melakukan survei terhadap lebih dari 600 responden mahasiswa di Unpad mengenai pengalaman kekerasan seksual, dan ternyata lebih dari 22% mengatakan pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus. 73% mengatakan pernah mendengar adanya kekerasan seksual di kampus, dan lebih dari 10% pernah melihat langsung korban mengalami kekerasan seksual di kampus. Jadi penelitian saya juga terakhir tahun 2018 yang melibatkan 3 universitas di Bandung Raya, yaitu UIN Bandung, Universitas Parahyangan, dan Unpad, dengan lebih dari 1.000 responden mahasiswa tingkat sarjana, menunjukkan bahwa 20% responden yang sebagian besar perempuan mengatakan pernah mengalami sedikitnya 1 bentuk kekerasan seksual di kampus. Nah, karena keterbatasan data tadi, kita juga sulit untuk melihat apakah ada trennya meningkat atau menurun. Jadi agak sulit untuk menyimpulkan karena memang tidak ada pengumpulan data yang secara sistematis dan reguler dalam periode waktu tertentu ya. Karenanya kalau menurut saya pendokumentasian laporan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dan penelitian mengenai pengalaman kekerasan seksual di kampus itu harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Nah, memang akhir-akhir ini, mungkin dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pihak berasumsi bahwa trennya meningkat karena meningkatnya pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai kampus ya, yang kita tahu ada di Universitas Indonesia, UGM, UIN Malang, dan UII ya yang terakhir yang heboh ya sampai kasusnya ternyata lintas negara ya, pelakunya yang diduga pelaku ada di Melbourne Uni ya. Mungkin dari pemberitaan media massa itu terlihat ada indikasi meningkat. Ini bisa jadi benar tapi bisa jadi kurang tepat karena bisa jadi meningkatnya kasus yang dilaporkan itu karena meningkatnya kesadaran korban untuk mendapatkan keadilan. Karena kita juga, publik kita itu semakin terpapar ya dengan berbagai gerakan edukasi, kampanye anti kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di tingkat global maupun nasional, sehingga concern dan attention kita itu lebih tinggi terhadap isu tadi. Dan ya, jadi kalau intinya dikatakan tidak ada data yang secara akurat, yang muncul di permukaan adalah data-data yang dilaporkan, terekspos oleh media massa,
Dan itu sama halnya dengan isu kekerasan terhadap perempuan lainnya ya. Jadi kita berbicara mengenai fenomena gunung es di sini. Iya betul, fenomena gunung es Bu ya, tepat sekali. Tapi berarti bisa dibilang bahwa liputan media ya yang kemudian lebih besar porsinya terhadap kekerasan seksual khususnya yang di kampus, atau juga mungkin dikuatkan juga dengan sosial media ya Bu ya, dan juga kampanye baik di level nasional dan global, itu juga menyebabkan makin banyak perempuan yang menjadi korban yang berani untuk melapor ya Bu ya. Jadi mungkin itu ada efek positifnya juga, pelaporan media seperti itu ya. Korban mungkin juga didukung oleh significant others atau lingkungan yang sangat mendukung untuk berani melaporkan. Karena berbagai penelitian juga menunjukkan tanpa ada dukungan sosial yang kuat, biasanya korban itu akan sulit untuk melaporkan karena begitu banyak tekanan banyak banget lapisan-lapisan yang harus ditembus ya, sampai kemudian akhirnya mereka kemudian berhasil untuk melaporkan. Jadi sangat sulit bagi korban ya. Nah ini masih tentang media, saya tertarik nih Bu, karena kadang kan double edge gitu ya Bu ya, media ini bisa jadi itu menjadi pendorong gitu, karena merasa bahwa sudah lebih banyak atensi yang diberikan untuk kekerasan seksual di kampus ini, tapi bisa jadi kan bentuk peliputan yang tidak berpihak pada korban itu menyulitkan atau malah mendiscourage mereka untuk lapor. Seperti itu nggak sih Bu? Ya, saya pikir ada sebagian media yang masih belum patuh terhadap etika jurnalisme ya, peliputan atau publikasi ya, terutama yang menyangkut korban kekerasan seksual, sehingga justru kalau kita berbicara korban kekerasan seksual, harusnya yang dilihat kan kasusnya, tetapi mereka nanti merambat ke yang lain-lain yang kemudian menggali lebih jauh tentang jadi ada pembunuhan karakter terhadap korban. Oh ya, mungkin korban itu pernah begini, pernah begitu, gitu ya. Jadi bisa kemana-mana. Tetapi saya pikir juga ada juga media yang sudah cukup objektif ya, yang mungkin kode etik jurnalistiknya terkait peliputan kasus-kasus seperti ini itu sudah cukup baik. Tapi memang pemahaman itu dan implementasinya oleh media massa itu perlu masih ditingkatkan terkait perlindungan, terutama perlindungan korban ya. Terima kasih Bu. Tadi Ibu Titi sudah menjelaskan sekilas ya di awal tentang bentuk-bentuk apa saja bentuk-bentuk sexual violence, baik itu dalam behavior atau yang lainnya. Nah, boleh Ibu jelaskan lagi nggak Bu, khususnya untuk apa saja sih sebetulnya bentuk-bentuk kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang umum ditemui di kampus-kampus di Indonesia? Saya memang pernah melakukan penelitian mengenai pelecehan seksual, kemudian juga pengalaman kekerasan seksual ya yang terjadi di beberapa kampus di Bandung Raya. Nah, yang menurut pengetahuan saya berdasarkan penelitian dan pengamatan yang saya lakukan, setidaknya ada 3 bentuk kekerasan yang umumnya terjadi di kampus di Indonesia, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perkosaan. Nah, yang paling banyak ini berdasarkan data yang saya dapatkan, itu adalah bentuknya pelecehan seksual. Mungkin ini disebabkan karena kita berbicara dengan korban, mungkin korban lebih nyaman ya untuk membicarakan pelecehan seksual ketimbang misalnya perkosaan. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi memang yang kita dapatkan itu pelecehan seksual itu banyak sekali. Itu dialami dosen maupun mahasiswa atau karyawan ya. Jadi misalnya ada dosen yang meminta mahasiswa perempuannya memakai rok pendek untuk duduk di depan gitu kan, di pangku paling depan, katanya supaya menyegarkan suasana gitu ya, yang sebenarnya itu merupakan bentuk perilaku unwanted attention ya, yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Atau ada dosen atau mahasiswa yang mengirimi pesan seksual ke mahasiswa. Atau yang umum yang kita temukan itu dosen meminta aktivitas akademik, misalnya bimbingan tugas atau skripsi, ataupun tesis atau disertasi itu dilakukan di luar lingkungan kantor. Dan kemudian mereka melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa, misalnya berusaha mencium atau meraba, merayu, dan lain-lain. Termasuk juga adanya pelecehan seksual oleh dosen atau pimpinan terhadap kolega atau bawahannya.
Nah itu, tapi yang paling umum karena komunitas mahasiswa itu lebih besar, maka yang terungkap memang banyak pelecehan seksual di kalangan mahasiswa. Oke. Nah ada juga bentuk eksploitasi seksual di mana dosen menggunakan kekuasaannya untuk memaksa mahasiswa atau pimpinan memaksa bawahan melakukan aktivitas seksual yang dalam bentuk dipaksa ya, termasuk hubungan seks. Dengan tujuan eksploitatif, misalnya untuk mendapatkan kemudahan atau kelancaran studi, kompensasi nilai ujian, promosi dan sebagainya. Itu juga kita temukan. Dan kemudian juga ada juga kasus perkosaan, di mana ada percobaan ataupun yang memang perkosaan yang dilakukan oleh dosen maupun atau mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Oke. Jadi ketiga bentuk itu ada. Ada ya, oke. Ada, tetapi yang paling banyak yang kita temukan berdasarkan pengakuan korban itu bentuk-bentuk pelecehan seksual. Oke, Bu, saya tertarik untuk jenis pelecehan seksual sebagai kasus yang paling banyak dilaporkan. Selain menurut Ibu itu adalah mungkin bentuk yang paling acceptable Ekstrim. untuk dilaporkan gitu ya, pelecehan itu mungkin paling ringan dalam tanda kutip gitu untuk bisa paling ringan, paling bisa di share gitu ya oleh para korban. Ini ada juga nggak sih Bu dampak dari kampanye-kampanye anti kekerasan seksual sekarang ini gitu, atau kesadaran gender? Seperti dulu kan mungkin kita beranggapan catcalling gitu ya, atau dibilang cantik, dibilang sayang, dipegang-pegang itu tuh sebagai udahlah biarin aja. Tapi sekarang dengan adanya kampanye yang terus-menerus, kemudian memang terbangun awareness yang lebih kuat Bu di kalangan para perempuan ini, terutama di kampus, dan untuk kemudian bisa menganggap itu adalah bentuk pelecehan. Ya. Saya pernah melakukan studi mengenai pemahaman mahasiswa ya tentang definisi ataupun perilaku pelecehan seksual. Memang kalau kita lihat dari hasil studi itu memang populasinya tidak besar ya, sekitar mungkin 300-an mahasiswa. Ya memang pemahaman mereka mengenai pelecehan seksual itu sudah menurut saya sudah cukup baik ya, 70% misalnya itu rata-rata menyadari bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sebagai pelecehan seksual. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa misalnya kalau kamu dikasih simbol diajak melakukan hubungan seksual, terus dirayu-rayu, kamu sudah menolak, itu pelecehan seksual atau tidak. Nah mereka rata-rata sudah misalnya mengatakan benar bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual itu adalah pelecehan seksual. Jadi tapi mungkin tentu saja kita perlu melakukan studi yang lebih lebih sistematis ya, untuk menggali apakah pemahaman itu sudah demikian baik di kalangan mahasiswa. Nah, cuma memang kalau dikatakan tadi kesadaran pemahaman mengenai apa itu pelecehan seksual mungkin saja meningkat dibantu dengan adanya berbagai gerakan-gerakan advokasi maupun kampanye, kemudian pemberitaan di media massa, di media sosial dan sebagainya. Tetapi kemudian kita bertanya, apakah kemudian mereka pemahaman itu mendorong mereka tidak untuk mencegah terjadi pelecehan seksual? Ketika misalnya melihat, ada yang misalnya ada dosen yang sering melakukan misalnya mengirim pesan yang tidak pantas yang berkonotasi seksual, atau temannya mengirimkan video yang berkonotasi seksual ya. Mungkin saja dia tahu bahwa itu pelecehan seksual, tapi bisa saja itu kemudian dibiarkan. Ya sudahlah. Atau ini masih dianggap masih bisa ditolerir sebagai guyon gitu ya, sehingga tidak ditanggapi secara serius. Jadi yang kita perlukan itu bukan hanya pemahaman mereka dari aspek kognitif, tahu atau paham bahwa itu merupakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi juga ada afeksi mereka yang mengatakan, oke, saya tidak terima kalau saya diperlakukan seperti ini, sehingga tindakan saya adalah mencegah ketika itu terjadi, atau ketika itu terjadi kepada teman saya, atau ketika itu terjadi kepada saudara saya gitu. Tetapi untuk konteks di lembaga perguruan tinggi, kalau saya amati masih lebih masih sulit ya. Ini saya ambil
dalam konteks yang saya alami sehari-hari kadang-kadang, kita ketimbang menegur teman yang, bercandanya kelewatan ya, yang membuat kita tidak nyaman, misalnya memberi komentar-komentar seksual mengenai perempuan, tubuh perempuan dan sebagainya, itu kita lebih baik, udah tinggalin saja. Jadi kita tidak memberikan satu bentuk, tindakan nyata ya, bahwa saya tidak suka dengan ini, saya tidak bisa terima kalau kalian melakukan ini, gitu kan. Tapi pesan itu seringkali tidak sampai karena orang lebih baik menghindar gitu, ketimbang bikin repot lah gitu istilahnya. Iya, padahal sebetulnya dibutuhkan tindakan yang lebih tegas ya Bu ya, untuk bisa Iya, betul. mengatakan tidak atau menunjukkan ketidaksukaan ya. Waktu itu saya pernah dengar ini Bu, ada talk show di Magdalene itu ya, salah satu media media feminis itu, dengan Mbak Sa'diah Ma'ruf, seorang komika yang juga concern terhadap masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu dia bilang bahwa kita tuh kadang nggak enakan Bu. Jadi misalnya taruhlah di dalam chat gitu ya, WA group gitu, ada misalnya bapak-bapak yang ya melempar jokes-jokes seksis gitu, terus kadang kita suka ngasih emotikonnya nyengir, giggling gitu ya. Nah itu sebetulnya akan dianggap sebagai sebuah bentuk penerimaan katanya. Jadi jangan sama sekali, karena kan ya itu tadi, mungkin akhirnya kalau nggak diem, tidak memberikan respons, itu ada yang berani gitu. Tapi jangan gitu kemudian sampai memberikan kayak emotikon yang sebetulnya itu kayak penerimaan, karena kan kita suka nggak enak ya Bu ya, jadi itu gitu, message-nya unclear ya. Iya gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya gini Bu, banyak sekali harapan yang kita lekatkan pada kampus atau sekolah ya, sebagai tempat ekosistem pendidikan yang menanamkan budi pekerti luhur dan nilai-nilai ideal lainnya. Tapi seperti juga rumah ya, kampus atau sekolah yang seyogianya menjadi safe place ya Bu ya terhadap kejadian-kejadian ini, sayangnya kok malah menjadi tempat yang ya mungkin ya kita nggak bisa bilang subur banget lah, tapi mulai menjadi tempat berseminya kejadian-kejadian kekerasan seksual ini. Menurut Ibu kenapa hal itu terjadi sih Bu? Ya, memang sangat disayangkan ya bahwa kampus yang seperti Lia katakan, dia punya karakteristik yang sebenarnya memberikan rasa aman dan nyaman ya pada komunitasnya. Tetapi justru kekerasan itu terjadi juga di lingkungan itu. Dan ini memang seringkali orang masih berasumsi bahwa rumah, kantor, kampus itu tempat aman ya. Tapi ternyata pada faktanya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di tempat yang kita anggap aman atau bisa terjadi juga di lingkungan yang kita anggap beresiko gitu ya. Nah, kemudian mengapa ini terjadi ya? Kalau kita berbicara mengenai faktornya banyak sekali ya Lia, dan saya pikir ini kita butuh waktu yang sangat lama kalau kita mau berbicara mengenai faktor yang terjadi. Tapi paling tidak saya mengamati ada setidaknya 4 faktor yang mungkin saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau menurut saya yang pertama adalah nilai-nilai patriarki yang masih sangat kental ya, yang ada di masyarakat kita, yang memandang perempuan itu sebagai objek seks, termasuk di kalangan komunitas kampus. Nah, perempuan itu lebih sering menjadi sasaran gurauan dan komentar ya, yang melecehkan secara seksual misalnya. Kemudian nilai-nilai patriarki itu berinteraksi dengan nilai relasi kuasa yang timpang, tidak egaliter ya dalam konteks akademik, yang menempatkan kelompok tertentu dalam hal ini, termasuk perempuan, sangat rentan mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual. Jadi misalnya di lingkungan kita, dosen itu masih dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati atau harus dituruti perintahnya ya. Powerful ya Bu ya. Iya, sehingga mahasiswa cenderung patuh ketika diminta melakukan sesuatu, meskipun hal tersebut berpotensi membahayakan dirinya, atau akan mempermalukan dirinya, atau akan merusak harga dirinya. Demikian juga pola relasi yang tidak imbang antara atasan dan bawahan, termasuk misalnya pimpinan dan dosen gitu kan, atau pimpinan dengan staf administrasi, ataupun mahasiswa senior dan junior, yang kemudian menyebabkan korban merasa enggan untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Nah, termasuk juga mungkin orang yang melihat atau yang menjadi saksi itu juga tidak mau melaporkan, sehingga dalam hal ini ada dalam tanda kutip ada pembiaran ya yang dilakukan. Nah, nilai-nilai patriarki juga berinteraksi
memunculkan apa yang disebut dengan victim blaming, sehingga korban itu lebih dipandang sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual, dan sehingga mereka justru mendapatkan banyak sekali hambatan ya untuk bisa mencari keadilan terhadap apa yang mereka alami. Nah, misalnya di penelitian saya yang dilakukan di 3 perguruan tinggi se-Bandung Raya, saya mencoba menggali aspek mengenai sikap mereka terhadap rapid myth atau mitos mengenai perkosaan. Dari lebih dari 1.000 responden itu, 80% melaporkan bahwa mereka setuju atau percaya bahwa perkosaan itu disebabkan akibat penampilan atau cara berpakaian korban yang misalnya sensual atau seksi gitu kan. Dan 77% itu masih setuju bahwa jika perempuan keluar malam seorang diri, maka dia sebenarnya mengundang terjadinya perkosaan. Jadi itu terkait dengan nilai sikap ya. Kemudian yang juga nyata terjadi di lingkungan kampus itu tidak adanya kebijakan prosedur yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Atau jikapun ada, itu tidak diimplementasi dengan efektif dan tidak pro korban. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini masih sangat terbatas kampus-kampus atau perguruan tinggi yang memiliki standar operation SOP mengenai bagaimana kita mencegah dan menangani kekerasan seksual. Jadi mungkin belum dipandang sebagai satu hal yang urgent ya untuk dilakukan. Jadi umumnya yang ada itu justru hanya tuntunan perilaku komunitas akademik yang bersifat umum. Termasuk di dalamnya misalnya di kampus itu gencar ya dilakukan kampanye ataupun pencegahan plagiarisme gitu ya. Sangat ditekankan, tetapi hal-hal yang bersifat pro social behavior itu masih kurang kalau menurut saya, karena mungkin dianggapnya mahasiswa kita tuh semua baik-baik, dosennya baik-baik dan sebagainya. Dan bahkan di tingkat nasional untuk akreditasi program studi perguruan tinggi, BAN PT itu tidak memasukkan kampus safety itu sebagai bagian yang harus di-assess ya. Jadi yang dilihat misalnya cuma apakah infrastruktur sarana prasarananya itu cukup, apakah kualitasnya bagus, kemudian apakah SOP atau peraturan layanan akademik, pembelajaran dan sebagainya. Tetapi sebenarnya juga perlu untuk menggali kampus safety, karena bagaimana kita bisa menghasilkan suatu lingkungan akademik yang yang transformatif ya, yang kita inginkan. Jika misalnya kampus safety itu tidak menjadi bagian yang penting untuk diciptakan. Berarti kalau ada, jadi tadi ada 4 itu tadi ya Bu ya? Ya, kemudian akibatnya itu pengetahuan dan kesadaran rendah ya. Jadi mereka masih memandang tidak ada aturan itu. Jadi yang mungkin dipahami, oh iya kalau kekerasan seksual itu mungkin hanya bentuknya perkosaan. Padahal begitu banyak bentuk perilaku lainnya yang bisa kita definisikan sebagai kekerasan seksual. Dan juga ketiadaan kebijakan atau prosedur itu tidak memberikan pesan ya, tidak mengirimkan pesan yang kuat bahwa kekerasan sosial itu tidak ditoleransi oleh suatu lembaga. Jadi kemudian yang seperti saya katakan tadi, bukan hanya tidak ada kebijakan, tapi mungkin juga kalau diimplementasikan itu tidak efektif dan tidak pro korban. Sehingga ada kebijakan atau prosedur itu dibuat berbelit-belit ya, dibuat tidak transparan. Artinya kadang-kadang orang nyari-nyari ini mana sih aturannya seperti apa sih gitu ya. Atau juga ketika korban sudah melapor itu dibuat agak sulit sehingga memakan waktu dan tenaga sehingga korban itu enggan melapor, dan itu memang terjadi dan kita temukan dari hasil wawancara dengan korban. Jadi ketika sudah dilaporkan ketua program studi kemudian melaporkan misalnya ke level fakultas bingung ini harus dibagaimanakan gitu, aturannya mana yang harus dirujuk gitu kan. Kemudian juga ketika masuk universitas tidak diproses lebih lanjut gitu kan, sehingga akhirnya itu memberikan semacam sinyal, oh ya udahlah nggak usah dilaporin lah nanti gitu ya. Dan kemudian
yang nomor 4, kalau menurut saya itu adanya kurangnya kepedulian dan keberanian komunitas untuk mencegah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ya seperti saya katakan tadi, adanya pembiaran ya ketika rekan mahasiswa atau kolega dosen melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah kita masukkan sebagai pelecehan seksual. Kita biarkan, kita diamkan, ya kita tidak berbuat sesuatu untuk mengatakan, "Hey, ini tidak bisa ditoleransi, stop doing that," gitu kan, ini tidak bisa diterima. Nah kemudian, disclosure culture kita masih sangat minim ya, mungkin karena tidak ada sistem yang bisa benar-benar menjamin kerahasiaan atau memberikan perlindungan terhadap pelapor. Karena justru ketika ada kasus yang dilaporkan, itu perhatian itu akan secara tidak wajar itu diberikan kepada si korban gitu ya. Sementara pelapor itu mungkin agak terlupakan gitu ya. Sehingga itu menjadikan beban yang berat ya kepada pelapor ya dan keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kurangnya kepedulian dan keberanian itu juga ditunjukkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi masih fokus untuk menjaga nama baik ya. Betul Mereka betul, Bu, gampang ya. untuk menyelesaikan persoalan itu secara adil. Kekeluargaan ya, Bu, ya. Ya, acuh tak acuh, cenderung menyelesaikannya ya tadi kekeluargaan diam-diam ya, Diam-diam, ya. supaya tidak terendus publik. Bahkan ada yang bersifat defensif ya terhadap korban. Dan sebaliknya pelaku itu mendapatkan hukuman yang ringan. Jadi kalau menurut saya keempat yang saya sebutkan tadi mungkin banyak faktor-faktor yang lain lagi ya, itu memang saling berinteraksi, jadi menyebabkan mengapa kekerasan seksual itu terus terjadi di lingkungan kampus. Oke. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan mungkin ada faktor kultural dan struktural di sini ya dalam yang membuat mengapa kekerasan seksual ini terus terjadi di kampus. Bu, saya tertarik tadi dengan victim blaming ya Bu ya, dari berdasarkan penelitian yang Ibu lakukan tentang persepsi bahwa perempuanlah sebetulnya yang menjadikan kekerasan seksual ini gitu ya terjadi gitu dengan bajunya lah dan lain-lain. Ini jawaban setuju ini lebih banyak diberikan responden perempuan atau laki-laki, Bu? Nah, sayangnya kita belum membagi itu. Oke. Kita belum membagi itu, tetapi di dalam multivariate analysis kita menemukan bahwa tidak ada perbedaan gender, seks itu tidak menjadi faktor yang membedakan apakah mereka mendefinisikan. Jadi karena kita mengukur itu kan dengan instrumen Rate-Myth scale ya. Jadi scale-nya itu merupakan total dari skor dari berbagai item yang kita ukur. Nah, ternyata tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi faktor lain yang kita temukan bahwa semakin responden itu pro kepada gender equality, mereka akan cenderung untuk menolak mitos-mitos perkosaan tadi karena dianggap menyudutkan korban dan merugikan perempuan. Oke, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana kira-kira saran Ibu untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia, Bu? Ya, tentu saja merujuk dari perkataan Lia tadi bahwa dua faktor tadi, struktural dan kultural tadi memang harus kita benahi ya. Jadi kalau secara teknis mungkin kita bisa katakan harus adanya peraturan atau kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Nah, saat ini yang saya baca dari media elektronik atau media massa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang merancang peraturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sementara kalau nggak salah dari Kementerian Agama itu sudah ada peraturan yang lebih awal ya, beberapa tahun lebih awal untuk mengatur hal tersebut terkait dengan lembaga perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Jadi hanya di UIN aja ya Bu ya? Iya. Nah, Kemendikbud itu kalau untuk level pendidikan dasar dan menengah itu sudah ada aturannya, tapi di perguruan tinggi justru belum gitu ya. Nah, menurut saya pengaturan yang ada ini misalnya di level nasional itu sangat penting. Jadi misalnya kita bisa melihat model USA ya, dan Taiwan misalnya. Mereka memang punya aturan yang ada di level nasional yang memang mengikat perguruan tinggi itu untuk merespon kekerasan seksual
artinya melakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan. Jadi mereka diikat oleh aturan untuk menerapkan itu. Jadi kalau tidak salah di Amerika Serikat itu pengaturan itu sudah begitu ketat sehingga benar-benar harus menjadi bagian yang harus dipatuhi gitu ya. Dan kemudian di Taiwan juga seperti itu. Nah, tentu saja kemudian peraturan itu harus seperti apa? Peraturan itu tidak boleh ya asal dibikin ya, tapi dibuat itu memang melalui suatu proses yang inklusif gitu ya. Jadi kadang-kadang kampus misalnya hanya mau bikin aturan itu ya secepatnya lah dibikin, yang penting ada gitu. Tetapi tidak memperhatikan aspek inklusivitas yang sebenarnya perlu melibatkan berbagai stakeholders dalam hal ini gitu ya. Sehingga misalnya kita perlu sepakat apa yang kita maksud dengan kekerasan seksual di kampus menurut versi kampus kita, atau kita mau merujuk ke yang mana. Jadi jangan sampai memberikan pesan yang membingungkan, orang kemudian yang seharusnya masuk kekerasan seksual tidak masuk kekerasan seksual gitu ya. Nah, kemudian peraturan itu terkait dengan pencegahan dan penanganan, sehingga harus benar-benar mengatur apa strategi ataupun aktivitas yang dilakukan untuk pencegahan, dan kemudian juga bagaimana proses penanganan gitu ya, sehingga kemudian harus diturunkan dalam bentuk SOP yang lebih sederhana ya, yang bisa dipahami oleh seluruh komunitas kampus. Jadi dibuat transparan ya. Jadi tidak asal iya ada kita, tetapi kita tidak sosialisasikan, orang tidak paham gitu ya. Karena dari hasil penelitian saya dan teman-teman juga ditemukan bahwa mereka rata-rata mengatakan, kita tidak tahu ada atau tidak ya. Jadi mereka tuh nggak yakin bahwa ada peraturan itu. Nah, kemudian kalau pencegahan itu mungkin bisa dilakukan dengan fokus untuk membangun kesadaran dan kepedulian melalui sosialisasi dan edukasi ya, yang mungkin dapat diintegrasikan dalam konteks pembelajaran, misalnya di dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler maupun di dalam iklim kerja, termasuk di dalamnya agar komunitas kampus itu memahami apa itu kekerasan seksual, kemudian ada upaya untuk mendekonstruksi mitos-mitos terkait kekerasan seksual, kemudian memahami keadilan gender dan sebagainya. Nah, kemudian untuk penanganan itu harus diarahkan untuk benar-benar melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana peraturan itu mengatur layanan dukungan untuk korban. Nah, kemudian kolaborasi itu diperlukan juga antar lembaga ya, baik antar perguruan tinggi, lembaga pemerintah, non-government organization sebagai penyedia layanan, sehingga kampus itu tidak menjadi satu entitas yang terisolasi ya. Yang eksklusif ya Bu. Kalau dengan kolaborasi itu ketika terjadi kasus itu kita bisa saling mendukung. Jadi tidak perlu merasa ini harus menutup diri gitu ya. Dan semakin banyak pihak yang kemudian mendukung kasus itu untuk dipecahkan dan sebagainya, maka itu saya pikir akan semakin berkeadilan ya penyelesaiannya. Nah, kemudian saya juga melihat promoting pro-social behavior yang dapat mencegah kekerasan di kalangan komunitas kampus juga diperlukan. Jadi termasuk di dalamnya adanya keyakinan atau rasa percaya diri ya bagi mahasiswa maupun dosen maupun staf akademik, ketika misalnya melihat ada kekerasan seksual, maka mereka akan berani untuk bertindak mengatakan itu tidak bisa diterima, atau mereka tergerak untuk berempati, membangun empati terhadap korban. Jadi seringkali kekerasan itu terjadi karena lingkungan membiarkan. Ya, jadi karena kan ada kesempatan ya, kesempatan itu ketika tidak kita cegah maka akan terjadi. Dan kemudian payung hukum mengenai kekerasan seksual yang sekarang kita ada rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual itu yang sekarang masih belum juga disahkan, itu menurut saya diperlukan karena kekerasan seksual ini sudah menjadi suatu kondisi yang bisa dikatakan di tingkat emergensi ya di Indonesia, sehingga diperlukan semacam payung hukum yang lebih kuat yang bisa memang membantu perguruan tinggi juga untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap korban, sehingga kasus-kasus ini tidak
tidak cenderung diselesaikan hanya secara internal administratif di dalam kampus. Tapi kalau memang untuk hal-hal yang memang sudah dipandang melanggar undang-undang, maka kriminalisasi dalam hal ini penerapan menggunakan sistem criminal justice-nya juga mungkin harus didorong dengan adanya undang-undang tadi. Oke, sepakat Bu. Jadi kita sepakat sahkan RUU PKS ya Bu. Iya. Iya, tadi Ibu memberikan poin yang sangat kuat gitu bahwa memang criminal justice juga di sini penting ya Bu. Karena itu tadi kadang ada beberapa yang dosen lah ya atau terduga atau sebetulnya sudah dibuktikan gitu melakukan kekerasan seksual, tapi kemudian kita bisa melihat beberapa tahun kemudian ya dia warawiri lagi gitu ya Bu ya, di televisi di mana gitu. Itu kan mencederai perasaan keadilan gitu, dan bukan cuma korban sebetulnya, menurut saya mungkin semua perempuan gitu yang lihat ya, dan betul. betapa kemudian akhirnya bisa regaining popularitas, power dengan sangat mudah gitu, sementara korbannya pasti mengalami tekanan psikologis yang luar biasa setelah peristiwa tersebut ya Bu ya. Jadi banyak sekali memang PR-nya Bu, tapi insya Allah kita optimis ya. Semoga ini bisa bergerak di jalan yang tepat untuk kita bersama-sama bisa mereduksi, bahkan mencegah dan kemudian menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia. Terima kasih Ibu Titi, Dr. Bina Hayati Rusyidi atas waktunya untuk berbincang-bincang, berdiskusi dengan saya di sore ini Bu. Saya banyak sekali dapat pelajaran dari Ibu tentang fenomena kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia ini. Sukses untuk semua aktivitasnya Bu, untuk mengajar, meneliti ya. Sehat-sehat selalu, ditunggu juga publikasinya Bu. Saya pengen baca penelitian-penelitian Ibu selanjutnya nanti tentang gender based violence ini. Dan Ibu sedang mengerjakan penelitian juga tentang gender based violence and water insecurity ya. Wah, menarik banget ya. Iya. Masih belum banyak diteliti. Iya, betul bahwa ternyata ironis ya Bu ya, bahwa kekerasan seksual itu ternyata bisa menimpa di segala aspek. Tadi kita sudah berbicara di area kampus, di compound kampus, tapi ternyata kemudian pada saat mencari air ya, berkaitan dengan resource air ini bisa juga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di kalangan para perempuan. Ditunggu ya Bu findingnya, dan nanti diseminasi hasilnya tentunya sangat menarik, dan nanti kita cerita-cerita lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Lia ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga senang gitu bisa bincang-bincang dan belajar juga dari podcast ini. Iya, terima kasih Ibu. Juga untuk Lia ya. Iya, terima kasih. Salam untuk keluarga, kolega dan mahasiswa-mahasiswa Ibu ya. Assalamualaikum sama-sama. Ibu. Ya, terima kasih Lia. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Bina Hayati Rusyidi dari Prodi Kesejahteraan Sosial Unpad tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus Indonesia. Semoga perbincangan kami ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten menarik dan berkualitas lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.